Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad. Para pendengar Puru 1 RRI Lok Sumawe, para pemirsa RRI Lok Sumawe official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah cinta dan benci karena Allah. Ini adalah sebuah tema yang berkaitan dengan ketauhidan atau keimanan, karena berbicara keimanan, berbicara ketauhidan itu tidak pernah terlepas daripada yang namanya iqrar bil lisan, kemudian wa tasdiq, diyakini oleh hati, kemudian wa a'malu bil arkan, dan dilakukan oleh anggota. Kemudian dalam hadis yang akan kita bacakan ini secara umum, hadis ini menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang ketika dia bisa memanage cinta dan benci karena Allah. Kemudian hadis ini juga bagian daripada prinsip ketauhidan, sama seperti misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di situ ada bab tentang wala dan bara. Wala itu mengandung arti loyal. Jadi dalam perjalanan hidup ini itu harus jelas kepada siapa kita loyal, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bara, berlepas diri atau menolak. Kepada apa kita menolak? Kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Nah, maka pada kesempatan berbahagia ini kita melihat makna dari hadis yang kita bacakan, yaitu tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat makna dari penggalan hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama adalah man ahabba lillah. Barang siapa mencintai karena Allah. Maksudnya adalah mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah menyuruh kita mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Allah mencintai orang beriman dan orang soleh. Maka kita pun mencintai orang beriman dan orang soleh. Kemudian Allah mencintai amal ibadah yang ikhlas untuk Allah. Maka kita pun mencintai amal ibadah dengan penuh keikhlasan yang kita laksanakan. Allah mencintai kebaikan, maka kita pun mencintai kebaikan. Allah cinta kepada hambanya yang berakhlak mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak mulia, akhlak yang agung. Maka kita pun dalam sehari-hari mencintai atau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Menurut Imam Nawawi, cinta karena Allah berarti cinta kepada ketaatan. Masya Allah.
Jadi kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan ibadah wajib, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian membayar zakat, pergi haji, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah, ya, berpegang teguh dengan apa yang Allah suruh kita untuk meneguhkan pegangan kita, yaitu kepada agama Allah. Ketika Allah suruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka itu pun menjadi sebuah kenikmatan dalam kita melaksanakan ibadah suci Ramadan maupun ibadah-ibadah sunat atau puasa sunat yang kita laksanakan. Begitulah Imam Nawawi mengatakan bentuk daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah. Apa maksud membenci karena Allah? Maksud daripada membenci karena Allah ialah membenci apa yang Allah benci. Nah, ini bukan karena dendam pribadi atau golongan, tidak. Memang Allah benci kepada hal tersebut, maka kita orang yang beriman kepada Allah harus membenci. Apa yang menjadi kebencian Allah? Yang pertama, Allah sangat membenci kepada kekufuran dan kekafiran. Nah, ini harus difahami. Jadi Allah benci kepada orang-orang kafir. Allah benci kepada orang yang kufur. Sehingga di dalam surah Al-Bayyinah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada orang kafir itu apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah sejelek-jelek manusia. Nah, ini bukan kalimat saya, bukan kalimat manusia. Allah yang kasih label. Ya, dalam surah Al-Bayyinah, orang kafir itu adalah sejelek-jelek manusia. Kenapa mereka disebut orang jelek? Karena mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga benci kepada kemunafikan. Munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekafirannya. Nah, kalau kita buka di surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Bagaimana Allah menceritakan sifat-sifat orang munafik. Nah, ketika Allah benci kepada orang munafik, maka kita juga harus benci. Jangan sampai kita menjadikan teman. Nah, sama seperti ketika Allah benci kepada orang kafir, jangan sampai kita menjadikan mereka itu sebagai teman. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Ini tidak boleh. Kecuali dalam bidang muamalah misalnya, dalam bidang keduniaan. Kita bisa saja melakukan kerjasama, tapi dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan keimanan, Allah dengan tegas mengatakan, asyidda'u 'alal kuffar. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sangat tegas kepada orang-orang kafir. Apalagi yang Allah benci, orang-orang sesat. Itu disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi Allah menyuruh kita berlindung daripada orang yang dimurkai. Siapa mereka orang yang dimurkai? Itu orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebaikan, tahu kebenaran, tapi tidak memilih kebenaran. Kemudian juga Allah menyuruh kita berlindung daripada orang-orang sesat. Siapa orang sesat? Orang Nasrani. Mereka memilih jalan sesat, tidak mau memilih jalan Islam. Lihatlah, di dalam surah Al-Fatihah yang tepatnya di ayat yang terakhir, bagaimana Allah murka kepada orang Yahudi, tidak suka kepada orang Yahudi. Bagaimana ketika Allah membenci kepada orang Nasrani, yaitu orang-orang sesat. Maka kita sebagai orang beriman harus membenci orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik. Kepada apa lagi Allah benci?
Allah benci kepada pelaku maksiat. Nah, ini jadi sebuah pelajaran bagi kita. Janganlah menghanyutkan diri kita kepada ahli maksiat. Jangan sampai kita hanyut dengan kemaksiatan. Kenapa? Allah tidak suka kepada ahli maksiat. Atau kita melihat saudara-saudara kita yang bermaksiat. Nah, Allah benci kepada pelaku maksiat, maka kita juga benci kepada pelaku maksiat itu. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan sebuah barometer, sebuah ukuran. Dalam membenci kepada kemaksiatan itu harus adil. Makna harus adil adalah tetap ada sebuah ruang kasih sayang dalam diri kita. Di mana orang-orang bermaksiat yang kita benci tersebut, kita juga masih berharap semoga kelak dia balik menjadi orang-orang yang soleh. Sama seperti orang-orang kafir. Kita benci kepada orang-orang kafir. Tapi kita juga berdoa, meminta kepada Rabb agar mereka itu masuk ke dalam dinul Islam. Nah, inilah yang dimaknai makna daripada wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Artinya segala sesuatu yang menjadi murka dan kebencian Allah, maka kita pun harus membenci itu sendiri. Nah, ini sangat penting karena ini bagian daripada keimanan dan akidah kita. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Ya, bagaimana maksud terjadi sebaliknya? Apa yang menjadi kebencian Allah kita cinta. Nah, ini hati-hati, tidak boleh seperti itu. Ini rusak akidahnya. Apa yang menjadi kecintaan Allah kita benci. Nah, ini hati-hati. Nah, maka kita kuatkan pemahaman dua kalimat ini. Man ahabba lillah. Maksud daripada mencintai karena Allah adalah cinta, mencintai apa yang Allah cinta dan apa yang Allah cintai. Maksud daripada wa abghadha lillah, membenci karena Allah, maksudnya adalah apa yang menjadi kebencian Allah, maka kita juga benci kepada hal tersebut. Kalimat berikutnya adalah wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah. Maksudnya apa? Memberi harta, yaitu berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita, atau pertolongan, atau ilmu yang kita berikan itu adalah dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena ria atau mengharapkan pamrih. Kita bekerja di sebuah perusahaan. Kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, artinya kita berusaha memberikan yang terbaik di tempat kita bekerja. Ada sebuah kalimat yang mungkin perlu kita renungkan. Waktu kita di ma'had dulu, Ustadz sering mengingatkan kita. Berikan yang terbaik kepada ma'had. Dan jangan pernah berharap apa yang ma'had berikan kepada kalian. Subhanallah. Ketika kita menjadi santri, teladan, masyarakat teladan, pemuda teladan, karyawan teladan, memberikan yang terbaik di tempat kita berada, maka insya Allah tempat itu pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Seorang ulama memberikan pemahaman wa'ata lillah ini, memberi karena Allah, yaitu membantu kebenaran dan mendukung agama Allah dengan segala kemampuan. Masya Allah. Lihatlah. Kita hidup di dalam dinul Islam. Agama Islam yang bermakna selamat. Artinya ketika kita berpegang teguh kepada Islam, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena ini adalah agama yang menyelamatkan manusia. Maka dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti menolong kamu. Coba lihat bagaimana kebaikan, kelebihan orang-orang yang menolong agama Allah dengan mengajarkan dinul Islam, mendidik kader-kader terbaik dengan dinul Islam.
Kalau kita punya kemampuan harta, memberikan bantuan harta untuk perkembangan Islam. Kalau kita punya pikiran kita, ide-ide cemerlang kita, memberikan ide-ide terbaik dalam membangun dinul Islam. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, baik berupa ide, infak, sedekah, kekuatan, pikiran yang kita berikan untuk membantu agama Allah, itulah disebut dengan wa'ata lillah. Kalimat berikutnya adalah wa mana'a lillah, dan menahan diri karena Allah. Apa maksudnya? Tidak memberi atau tidak mendukung sesuatu yang akan membawa kepada maksiat. Tidak memberi atau tidak mendukung kepada segala sesuatu yang merusak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang menarik kita renungkan. Ketika Anda tidak sanggup mencegah sebuah kemaksiatan, sebuah kejahatan dan kezaliman, setidaknya Anda jangan menjadi pendukungnya. Masya Allah. Perhatikanlah itu. Ya, sehari-hari kita sholat 5 waktu berjamaah. Kita memelihara syahadat kita. Kita berusaha menjaga iman kita. Alhamdulillah baik, bagus, benar. Tapi berhati-hatilah dalam Anda berpolitik, dalam Anda berbisnis, dalam Anda bekerja di sebuah lembaga, dimanapun Anda bekerja, melakukan kegiatan. Berhati-hatilah. Janganlah Anda menjadi pendukung kemaksiatan atau pendukung orang-orang yang menghancurkan agama Allah. Nah, ini berhati-hatilah. Jadi inilah maksud daripada wa mana'a lillah. Ya. Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman makna wa mana'a lillah dan menahan karena Allah di sini adalah menahan karena Allah, yaitu diiringi dengan keikhlasan. Sebab seringkali menahan lebih berat daripada memberi. Masya Allah. Ini sebuah kalimat yang sangat mulia. Menahan itu lebih berat daripada memberi. Memberi mungkin mudah. Ya, kita lihat banyak orang memberikan infak, sedekah, membantu pembangunan masjid, membantu menyebarkan Islam. Banyak kita lihat dan itu sangat mudah. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan terkadang menahan diri itu artinya tidak menggabungkan, tidak bergabung atau tidak mendukung kepada kemaksiatan. Itu terkadang berat dalam kita melakukannya itu. Maka wa mana'a lillah adalah menahan karena Allah, artinya tidak melakukan segala sesuatu yang akan merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah faqadistakmalal iman. Maka dia telah sempurna imannya. Kesempurnaan iman bukan hanya amal lahir, tapi ketika hati, perasaan, dan tindakan selaras dengan cinta dan murka Allah. Masya Allah. Inilah yang kita sampaikan di mukadimah tadi. Bagaimana kita mengelola dan merawat, menjaga antara perasaan cinta dan benci ini. Pergunakan sesuai dengan arahan, petunjuk Allah dan Rasul. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan iman seseorang baru dikatakan sempurna jika semua hubungannya dengan manusia berlandaskan pada Allah, bukan hawa nafsu. Kita cinta dunia berdasarkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita cinta kepada harta berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah yang akan mengantarkan seseorang sempurnanya iman atau ketauhidannya. Para pendengar Pro1 RRI Lusmawi, para pemirsa RRI Lusmawi Official. Inilah hadis singkat yang kita bacakan, yang kita sampaikan pada sore berbahagia ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam perjalanan hidup kita bagaimana cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.